bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan praktik coaching modul 2.3 demonstrasi kontekstual bersama saya Sofia Arsugianti SSI, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 4 Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Bersama-sama rekan saya Zulaini Diosanti, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, berasal dari SD Negeri 012 Kundur Bani. Saya Susanti SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, SD SMP Negeri 3 1 Atap Kundur. dengan Bapak Edi Samito selaku fasilitator dan Ibu Intan Diana sebagai pengajar praktek Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Zulaini, apa pada hari ini Ibu Zulaini? Alhamdulillah sehat. Ibu Sofia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Bu Zulaini. Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching ya Bu Zulaini ya. Di mana saya di sini akan melihat, menilai, kemudian saya akan mengamati praktik coaching yang akan Ibu Zulaini lakukan bersama Ibu Susanti. Hari ini saya bertindak sebagai observer atau pengamat dengan praktik coaching yang sama-sama kita ketahui melalui analitika, yaitu ada tujuan, di situ ada identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Zulaini. Yang pertama, kompetensi coaching apa nanti yang akan Ibu Zulaini laksanakan pada kegiatan coaching hari ini? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu Sofia yang bertindak sebagai observer atau pengamat pada coaching kami hari ini. Sebagai kegiatan coaching ini, kompetensi coaching yang akan saya laksanakan pada hari ini yaitu bagaimana saya dapat menghadirkan diri secara penuh atau profesional kepada kegiatan coaching. Baik, kemudian pertanyaan kedua, kompetensi yang mana nanti yang secara aktif dan spesifik yang akan Ibu Zulaini lakukan? Oke, jadi kompetensi yang akan saya secara aktif dan spesifik yang akan dituju pada coaching ini adalah rencana aksi si coaching, di mana si coaching nanti dapat membuat rencana aksi dari pengalaman-pengalamannya yang akan beliau sharing ke saya. Baik, jadi rencana aksi yang akan Ibu Zulaini lihat nanti ya pada coaching. Nah, ini ada pertanyaan terakhir untuk Ibu Zulaini. Apa indikator dari tercapaian tujuan pengembangan yang Ibu Zulaini inginkan dalam proses coaching hari ini? Indikator pencapaian dari proses coaching ini yaitu bagaimana kita dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oh iya, baik. Ini permasalahan, jadi artinya nanti coaching menemukan sendiri ya solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Selesai pertanyaan dari saya untuk kegiatan hari ini. Silakan Ibu Zulaini dan Ibu Susanti melakukan praktek coaching. Saya akan mengamati sesuai analitika ya Bu ya. Silakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Susanti. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini saya sehat. Terima kasih sebelumnya Bu Susanti mau meluangkan waktu untuk kita mengadakan praktik coaching. Setelah tadi Bu Susanti juga sudah melakukan supervisi akademik masih tetap semangat kan ya Bu? Ya, alhamdulillah saya ini
masih semangat dan sehat. Baik, ya alhamdulillah. Baik, saya awali kegiatan praktek coaching ini dengan menanyakan bagaimana perasaan Ibu Suswati setelah supervisi akademik tadi. Gini ya Bu ya, setiap guru itu kan senior gitu, akan dilakukan supervisi. Nah, waktu kita melakukan supervisi itu kadang-kadang mobil, ya, grogi. Nah, sebenarnya persiapan saya untuk membuat RPP itu sudah sangat matang gitu. Apalagi saya menggunakan LKPD ya. Nah, saya itu misalnya dengan menggunakan olahraga. Nah, di situ saya menjalani supervisi itu senang. Alhamdulillah ya Bu ya, dalam supervisi tadi anak-anak itu aktif dalam pembelajaran ya. Kemudian materi-materi yang telah saya sampaikan itu anak-anak itu sangat semangat. Namun ada hal mungkin beberapa hal yang membuat hati saya itu terganggu. Nah, begitu gelisah saya gitu ya Bu. Nah, dari kekurangan yang ada di situ lah Bu. Oke, baik. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa secara umum pembelajaran itu berlangsung dengan menyenangkan. Nah, anak-anak antusias, semangat dan sebagainya. Tetapi Ibu punya kedalaman pula ada satu sisi lain yang mengganggu dari hati pelaksanaan supervisi. Nah, coba Ibu ceritakan ke saya apa sih yang menjadi keresahan Ibu setelah tadi pelaksanaan supervisi akademik. Wah, tadi setelah melaksanakan supervisi tadi, yang pertama itu yang penilaian kepada siswa itu ya Bu ya. Nah, saya lupa tadi memberikan penilaian kepada siswa. Terus yang kedua, waktu mereka diskusi, saya lupa berkeliling di setiap kelompok mereka, membimbing mereka seperti itu. Karena saya asik dulu melihat tahap-tahap apa saja nantinya supervisi yang akan melaksanakan. Dan yang ketiga tadi, di akhir itu saya lupa merefleksi anak tersebut gitu ya. Saya lupa merefleksi anak itu, bagaimana perasaan anak itu pada saat ini, waktu saya melaksanakan dan waktu saya memberikan materi pembelajaran. Berarti ada 3 di kegiatan awal, Ibu lupa menyampaikan sistem penilaiannya seperti apa. Lalu di kegiatan inti juga itu tadi pas kegiatan kelompok ya lupa difokus ke RPP sehingga keliling-keliling kelas melihat anak-anak tidak dilakukan. Dan yang ketiga refleksi yang juga Ibu lupa melakukannya. Dari ketiga permasalahan ini satu yang paling krusial, yang paling penting menurut Ibu untuk kita bahas hari ini yang mana? Ya, tadi ada 3 masalah yang saya alami Bu. Yang pertama, waktu saat penilaian. Ya, penilaian itu saya lupa Bu, waktu mereka berdiskusi, saya lupa berkeliling melihat mereka bagaimana cara mereka berdiskusi. Dan yang kedua, tadi saya lupa memberi tanggapan bahwa anak-anak itu tadi kan ada yang berdiskusi memberi tanggapan. Nah, itu saya lupa memberi penilaian. Dan yang ketiga tadi saya lupa memberikan refleksi kepada anak tersebut ya. Lupa memberikan refleksi. Nah, dari hal yang ketiga ini menurut saya Bu, ini kan nanti bisa dilakukan penilaian sikap dengan berikutnya ya. Dengan setelah ini nanti saya akan memberikan penilaian seperti itu Bu. Betul, saya setuju sekali dengan apa yang Bu Suswati ungkapkan barusan. Nah, betapa pentingnya sistem penilaian itu kita ungkapkan di awal pada anak. Jadi tadi hambatan tadi Ibu lupa. Sebenarnya apa yang membuat Ibu bisa lupa hambatan yang Ibu hadapi di kelas tadi? Sebenarnya saya ini grogi Bu, karena sesungguhnya malam itu sebenarnya sudah saya siapkan semua perangkat pembelajaran itu dengan baik ya Bu ya. Karena kita manusia ini pastilah kalau sudah dihadapi dengan supervisi ini pasti grogi, pasti timbul ya Bu ya, seperti itu. Jadi saya dengan kekurangan ini saya kira karena grogi itu, jadi itu kekurangan saya seperti itu Bu. Jadi tadi kan sudah supervisi, Ibu sudah melihat, Ibu juga sudah merefleksi. Mungkin sebelum ketemu dengan saya untuk melakukan coaching. Nah, ada tidak solusi menurut Ibu? Ibu harus ngapain untuk menutupi hambatan yang tadi Ibu lakukan? Tapi saya harus
menghadirkan diri saya dengan kesadaran penuh, dengan rasa perasaan yang betul-betul saya fokus untuk memberi supervisi ini dengan sebaik mungkin. Lalu yang kedua mungkin saya di malam hari ini saya betul-betul melaksanakan betul-betul secara matang mempersiapkan rangka pembelajaran ini seperti itu Bu. Jadi kalau saya boleh saran ini ada 3 solusi. Yang pertama, bagaimana menghadirkan diri secara penuh, artinya udah hilangkan aja grogi-groginya dulu. Terus yang kedua ada bagaimana bisa diulang membaca EPP tadi sebelum masuk ke kelas dan bisa menstabilo, bukan dilupain sebenarnya, tetapi sebenarnya dilupakan. Jadi dari solusi-solusi yang telah Ibu lakukan, tentu Ibu akan melakukan rencana untuk selanjutnya. Apa rencana Ibu setelah ini dari yang kita bicarakan sekarang? Rencana saya misalnya ya untuk kedepannya agar lebih bagus dari saya dalam supervisi. Yang pertama mungkin saya akan menyampaikan penilaian apa saja yang akan saya berikan kepada siswa itu di awal. Jadi dengan begitu, dengan saya memberikan di awal, mungkin saya tidak akan melupakan seperti itu. Dan yang kedua mungkin dengan cara menstabilo. Nah, jadi menstabilo apa saja yang nantinya saya akan saya laksanakan, dan saya akan menstabilo poin-poin pentingnya dari penilaian itu yang apa yang saya harapkan itu. Ya, baik, bisa tanpa biasa ya Ibu. Iya. Baik, jadi ada 2 rencana tadi. Rencana yang diungkapkan tadi mana yang lebih prioritas, yang paling penting untuk Ibu lakukan, atau menurut Ibu dua-duanya penting? Kalau menurut saya dua-duanya itu penting. Nah, jadi yang pertama tadi saya harus dari awal saya menyampaikan ke siswa ini penilaian kita seperti itu. Lalu yang kedua tadi menstabilo. Jadi saya akan memberitahu kepada siswa dan saya menstabilo hal-hal yang penting ini yang akan diberikan kepada siswa seperti itu. Ya, betul sekali. Nanti luar biasa sekali ya, menyenangkan sekali coaching kita. Kemudian tentu saja dari itu perbaikan dari Ibu, apakah menurut Ibu membutuhkan dari pihak lain, entah itu orang atau mungkin ada peralatan yang menunjang nanti untuk Ibu melakukan atau melaksanakan rencana aksi? Begini Bu, kan dari supervisi ini kesalahannya ada saya sendiri. Jadi kalau misalnya saya menggunakan alat bantu, mungkin saya bisa meminta bantu kepada orang lain. Karena ini kesalahan dari saya sendiri, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan teman saya. Dengan begitu nanti teman-teman saya akan tahu kekurangan saya apa, dan teman-teman saya akan nantinya dia akan supervisi nilai akan lebih bagus lagi seperti itu. Luar biasa sekali apa yang Bu Susanti ungkapkan. Jadi kolaborasi itu akan semakin memperkuat pemahaman maksudnya. Dari rencana-rencana, kemudian dari solusi-solusi tadi, rencana aksi apa yang komitmen Ibu untuk selanjutnya? Begini, komitmen saya sebenarnya pada RPP, rencana pembelajaran itu ya. Nah, walaupun rencana pembelajaran ini sudah kita buat sebagus mungkin, nah kita harapkan dari rencana pembelajaran ini kita ikutkan alurnya seperti itu. Jadi dengan membuat rencana pembelajaran ini kita bisa mengikuti alur RPP kita, tapi kita jangan mengurangi alur dari rencana pembelajaran kita seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali Ibu. Kita sepertinya sudah berada di penghujung kegiatan coaching. Jadi tadi Ibu sudah mengutarakan bagaimana permasalahan, kemudian bagaimana hambatannya sehingga masalah itu terjadi, dan solusinya. Kemudian dari kumpulan-kumpulan solusi tadi itu dijadikan rencana aksi. Kemudian siapa yang membantu atau apa yang bisa membantu dan bagaimana ya Bu. Baik, untuk sama-sama mengikuti kegiatan ini, saya berikan satu pertanyaan, apa kesimpulan Ibu yang sudah Ibu lakukan sebaik ini?
kesimpulan yang bisa saya buat Bu, dari ini kesalahan dari saya sendiri ya. Nah, kesalahan dari saya sendiri, dan di sini kesalahannya waktu penilaian. Saya lupa memberikan penilaian kepada siswa ya. Lalu saya lupa bagaimana penilaian membimbing siswa waktu saat mereka diskusi. Lalu saya lupa memberikan refleksi kepada siswa. Nah, dengan saya kekurangan ini, mungkin saya bisa nantinya bersama teman, saya akan diskusi, lalu nanti dengan begitu saya diskusi dengan teman, mungkin bisa menambah ilmu teman saya sendiri dan juga dengan saya sendiri seperti itu. Oke, baik Ibu, luar biasa sekali. Jadi kegiatan coaching ini memang benar-benar memberikan pengalaman-pengalaman yang bisa saya terapkan nantinya untuk diri saya. Terima kasih Ibu atas kegiatan coaching yang sangat luar biasa ini dan sangat membangun. Saya rasa kita memang sudah di akhir ya Ibu. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila tadi dalam penyampaian saya terdapat kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ini dari Bu Santi sudah melakukan praktik coaching yang sangat baik menurut saya. Mana tadi memang sudah terlihat begitu alur-alurnya, ada tujuan di situ, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab dari kedua belah pihak sudah mulai muncul. Kemudian untuk kegiatan yang ini ada pertanyaan untuk Ibu ini sebagai coach yang akan saya sampaikan. Yang pertama ini ada indikator. Apa indikator keberhasilan dari praktik coaching kali ini yang Ibu Zuleni lakukan bersama Ibu Susanti? Oke, baik Ibu. Indikator keberhasilan dan diskusi ini adalah bagaimana si coaching akan melaksanakan aksi atau rencana aksi yang sudah dibuatnya tadi. Kemudian bagaimana solusi-solusi yang dijadikan rencana itu akan beliau lakukan di kelasnya. Ya, baik sekali rencana. Kemudian yang kedua, tadi kan di awal Ibu Zuleni sampaikan bahwa ini menjadi pendengar yang aktif, ya. Kemudian berfokus pada keterampilan coach yang sudah sangat baik ini dilaksanakan sekarang. Kompetensi apa yang Ibu Zuleni ingin catat? Oke, baik. Di awal saya katakan bahwa saya ingin menghadirkan diri saya sebelumnya prinsip tujuannya adalah saya akan bisa menjadi pendengar yang aktif. Selain itu memang saya juga ingin meningkatkan pertanyaannya. Tadi apa yang bisa dikasih ingin meningkatkan keterampilan saya juga dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi tadi saya sudah merasakan sebenarnya pada saat saya menghadirkan diri saya secara penuh, kemudian saya bisa menjadi pendengar aktif dan saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan untuk berbobot sehingga akhirnya kita mencapai tujuan solusi dari kegiatan coaching yang kita lakukan. Ya, baik sekali Ibu Zuleni. Artinya memang ketika kita sudah hadir secara bersedia, kita bisa menjadi pendengar yang aktif. Kemudian kita akan memberikan pertanyaan. Yang kedua, bisa menggali sendiri solusi dari atas permasalahan yang berlaku. Akhirnya yang dimana permasalahan dan solusi tidak terpikir sampai di situ coaching. Apa sih masalahnya, apa sih solusinya? Dengan pertanyaan arahan pertanyaan dari Ibu Zuleni, si coaching dapat menyimpulkan sendiri solusi dari itu yang diharapkan memang kegiatan dari coaching ini. Oke, terima kasih banyak Ibu Zuleni, Ibu Susanti atas kesempatan kali ini. Saya bangga sekali saya bisa menjadi observer untuk praktik coaching kali ini, dan bisa juga menjadi pembelajaran bagi saya, bagi kita semuanya untuk ke depan. Terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
akan melaksanakan praktik coaching ya Bu Sofi, di mana saya di sini akan melihat, menilai, kemudian saya akan mengamati praktik coaching antara Ibu Sofia dengan Ibu Zulaini ya. Hari ini saya bertindak sebagai observer atau pengamat dengan praktik coaching yang sama-sama kita ketahui melalui alur Tirta, yaitu ada tujuan di situ, ada identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Sofia. Yang pertama, potensi coaching apa yang nanti akan Ibu bahas dengan Ibu Zulaini. Ibu laksanakan pada sesi ini. Sebagai kegiatan coaching ini, kompetensi coaching yang akan saya laksanakan pada hari ini yaitu bagaimana saya dapat menghadirkan diri secara penuh atas concern terhadap kegiatan coaching. Baiklah tadi. Baiklah. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang nanti Ibu akan aktifkan dan spesifikkan dari coaching antara Ibu Sofia dengan Ibu Zulaini? Oke, jadi kompetensi yang akan saya secara aktif dan spesifik yang akan dituju pada coaching ini adalah rencana aksi coaching. Bagaimana si coaching dapat membuat rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang akan dilakukan saya. Itu ya Bu ya. Baik, jadi rencana aksi yang akan Ibu Sofia lihat nanti adalah pada psikops ya. Nah, pada pertanyaan terakhir nih untuk Ibu Sofia nih, apa indikator dari ketercapaian atau tujuan pengembangan yang Ibu Sofia ingin dalam proses coaching hari ini? Baik, terima kasih. Indikator pencapaian dari proses coaching ini yaitu bagaimana kita dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching itu sendiri. Oke, oh iya, baiklah. Permasalahannya. Jadi artinya gini ya Bu ya, nanti si coach ini menemukan sendiri solusi permasalahan yang beliau hadapi ya. Selesai pertanyaan dari saya untuk kegiatan awal ini, silakan Ibu Sofi dengan Ibu Zulaini untuk melaksanakan coaching. Saya akan mengamati sesuai dengan alur cerita ya Bu ya. Silakan. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum Bu Zulaini. Waalaikumsalam Bu Sofi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa Bu hari ini. Terima kasih sebelumnya Ibu Zulaini mau meluangkan waktu untuk meminta mengadakan kegiatan praktik coaching kita. Setelah tadi Ibu Zulaini juga sudah melakukan solusi akademik ya. Masih tetap semangat kan ya Bu? Ya alhamdulillah Bu, semangat alhamdulillah. Ya. Baik, saya awali kegiatan praktik coaching ini dengan menanyakan bagaimana sih perasaan Ibu Zulaini setelah solusi akademik tadi? Baik Bu, saya pikir gini ya Bu, setiap guru baik senior ataupun junior itu apabila dilakukan supervisi pastinya tentunya merasa khawatir, rasa galau gitu Bu ya, tentang persiapan-persiapan yang sudah matang baik dalam SPP, metodenya, LKPD-nya dan juga persiapan misalnya alat peraga juga dan lain-lain. Namun ya itulah Bu, namanya manusia mungkin hanya bisa menjalani saja. Jadi pas di supervisi saya itu mengalami ya udah nanti sajalah. Nah, gitu. Saya merasa senang. Tapi alhamdulillah tadi anak-anak saya sangat aktif dalam pembelajaran. Kemudian materinya juga tercapai dengan baik. Kemudian anak juga lebih semangat Bu, materi yang tercapai dengan baik. Kemudian anak juga semangat ya Bu. Namun dari hal-hal apakah menyenangkan, ada beberapa yang membuat hati saya itu sedikit terganggu atau merasa gelisah sedikit lah begitu, ada yang mengganjal di hati saya.
mungkin karena kekurangan terdapat kekurangan tadi yang saya alami. Baik, tadi Ibu menyampaikan secara umum pembelajaran itu berlangsung dengan menyenangkan, anak-anak antusias, semangat, dan lain sebagainya. Tetapi Ibu punya kedalaman pula pada satu sisi lain yang mengganggu dari hati. Bagaimana pelaksanaan seperti itu? Coba Ibu ceritakan, boleh nggak diceritakan nih? Apa sih yang menjadi resah di hati Ibu setelah supervisi akademik tadi? Oke, baik Bu. Tadi saya sebenarnya kan biasanya ini pertama saya lupa Bu untuk menyampaikan penilaian, untuk menilai kepada anak-anak ini nilai apa saja yang mereka dapatkan nantinya. Misalnya pada operasi pembelajaran itu, kemudian ada yang kedua nih, karena kan berdiskusi kerja kelompok, tapi harusnya tadi saya selaku itu betul melihat kegiatan-kegiatan anak itu, kemudian anak-anak yang aktif, paling tidak kemudian anak-anak yang menggunakan bahasa-bahasa yang baik pada saat diskusi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang baik tadi. Terus ada juga pendapat teman-teman seperti itu Bu. Kemudian saya tidak lakukan, saya lebih banyak duduk dan berfokus membaca RPP. Akhirnya apalagi seperti itu. Kemudian ketiga, tadi pada saat penutup saya lupa melakukan kesimpulan, mengajak anak menyimpulkan, kemudian melakukan refleksi perasaan anak-anak itu bagaimana. Nah seperti itu Bu. Jadi permasalahan-permasalahan yang saya hadapi itu saya mengalami tidak merupakan tidak puas bagi saya, sangat menghargai hati saya untuk mengenai pembelajaran yang saya lakukan tadi. Baik, berarti ada juga permasalahan yang resahkan dalam Ibu. Pertama, tentang sistem penilaian dan lupa menyampaikan di awal. Kemudian yang kedua, lupa berbicara kelas. Bagaimana ketika ada diskusi, sehingga fokus di RPP saja. Kemudian yang ketiga, lupa merefleksi anak-anak. Ya. Nah, dari ketiga itu, menurut Ibu yang paling krusial, yang paling penting apa yang Ibu rasakan itu yang mana itu? Nah, kita bahas pada hari ini. Dari ketiga masalah tadi, yang pertama Ibu tentang penyampaian penilaian, kemudian tentang lupa berkeliling, padahal sebenarnya kan tidak berkeliling pun kita bisa memantaunya dengan melihat saja kan Bu. Nah, kemudian bagaimana itu, namun kan tidak baik kalau cuma sekedar dilihat saja saat supervisi. Nah seperti itu kan. Ketiga, untuk refleksi sih sebenarnya refleksi itu penting, tapi kalau lupa dilakukan misalnya untuk nanti bisa kita report refleksi ya bukan. Jadi menurut saya yang paling penting itu adalah penilaian, menyampaikan. Menurut saya yang paling penting menyampaikan penilaian di awal, karena itu akan merugikan anak-anak menurut saya, ya kan? Karena kalau kita tidak menyampaikan ke anak-anak penilaian dan lain-lain, mereka tidak tahu apa saja mereka akan mendapatkan penilaian, sehingga mereka tuh bisa bersikap kemudian bisa melakukan dan membuat pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan, yang seperti itu. Benar, saya sangat setuju dengan apa yang Ibu ungkapkan, bahwa sistem penilaian itu sangat penting di dalam pembelajaran. Nah, dari hambatan-hambatan tadi yang hambatan yang tadi, apa sih hambatan yang Ibu hadapi? Sebenarnya begini Bu, saya itu lebih pada groginya. Jadi karena sesungguhnya seharusnya malah gitu saya menyediakan RPP, mempelajari langkah-langkah yang ada dalam RPP tersebut. Kemudian ya namanya manusia ya Bu, tentunya selalu pasti ada lupa, namanya juga manusia selalu ada kekurangan-kekurangan. Tapi sepertinya tadi mungkin karena grogi sepertinya itu Bu. Ya, mungkin karena grogi. Oke, jadi tadi kan Ibu sudah diskusi, Ibu sudah melihat, dan Ibu
saat pembelajaran berlangsung tadinya ya Bu. Kemudian saya kurang menghilangkan rasa grogi saya terhadap saat pembelajaran seperti itu berlangsung. Kemudian juga seharusnya pada malam-malam itu saya tahu akan supervisi, seharusnya malam-malam itu saya sudah mempelajari alur dari FPP yang sudah saya buat gitu Bu ya. Kemudian mungkin saya poin-poin pentingnya bisa saya tandai dengan stabilo, bisa jadi seperti itu. Kemungkinan bagian penilaian juga untuk kedepannya saya supaya lebih fokus lagi dan tidak lupa. Jadi kalau saya boleh menanyakan, ada satu ada solusi ya Bu. Pertama, bagaimana mengadakan ini secara umum, artinya undang-undang ini kemudian yang kedua, bagaimana bisa kita lagi ada kembali alur-alurnya apa yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, stabilkan apa-apa poin penting penilaian yang akan disampaikan, sehingga dari stabil yang kita lakukan berkali-kali jadi ingat terusnya ya Bu ya. Dari menstabilkannya tadi bukan dilupai tapi dilupakan ya Bu ya. Dari solusi yang telah dilakukan itu Ibu akan melakukan rencana selanjutnya. Apa rencana setelah ini yang Ibu akan lakukan setelah kita bicarakan ini? Oke Bu, rencananya ya begitu ya Bu. Insya Allah saya akan mulai untuk menyampaikan apa yang namanya penilaian di awal kepada anak-anak. Mungkin sehingga anak-anak itu benar-benar tahu apa-apa saja yang dinilai, sehingga mereka bisa menjaga sikap mereka, kemudian bisa lebih kreatif lagi dalam menyampaikan pendapat, karena mereka tahu bahwa hal itu akan dinilai oleh gurunya, gitu kan Bu. Kemudian seperti yang disampaikan tadi, mungkin saya bisa menstabilo poin-poin penting di FPP saya supaya mudah saya ingat. Kemudian saya terus di awal-awal tadi kemungkinan saya harus selalu melakukan stabilo tadi, saya lebih supaya terbiasa lah, jadi sehingga untuk hal-hal itu tidak lagi terlupakan oleh saya gitu. Bisa karena dia saya juga. Baik, jadi ada dua rencana tadi, dari rencana yang diungkapkan, mana yang lebih prioritas, yang paling penting untuk dilakukan? Apakah kedua-duanya penting? Menurut saya dua-duanya penting Bu. Mungkin saya bisa melakukan langsung ya untuk penilaian tadi, dan supaya tidak lupa saya akan menstabilo poin-poin penting yang ada pada FPP tadi. Oke, betul sekali, luar biasa sekali, menyenangkan sekali kita. Kemudian tentu saja dari Ibu, perbaikan dari diri Ibu. Apakah menurut Ibu membutuhkan bantuan dari pihak lain, entah orang atau mungkin ada peralatan yang menunjang nanti untuk Ibu melaksanakan rencana aksi? Oke baik Bu, karena ini murni kesalahan yang saya lakukan ini merupakan kekurangan saya ya Bu. Mungkin kalau memang tadi saya mengajarnya tidak menggunakan alat peraga, mungkin juga nggak bagus. Mungkin saya ini akan meminta bantuan orang lain untuk membuat alat peraga, tapi memang kelupaan Bu. Jadi kalau nggak bisa centang lupa, kebetulan salahnya itu dari diri saya sendiri. Jadi mungkin lebih kepada karena membutuhkan bantuan orang lain untuk melengkapi kekurangan saya ini, tetapi saya lebih mungkin nantinya akan berkolaborasi dengan rekan yang lain mungkin untuk kepada teman-teman. Jadi pada saat supervisi mungkin poin-poin penting ini yang telah tadi kita bicarakan mungkin saya bisa berbagi kepada rekan yang lain, sehingga pada saat mereka disupervisi mereka sudah tahu. Dan ini juga akan menjadi catatan bahwa saat disupervisi inilah poin-poin penting yang harus kita persiapkan dari awal gitu. Jadi tentunya menjadi ingat ya, kita akan berbagi ilmu kepada yang lain
menurut saya berbagi kepada teman-teman itu penting gitu. Luar biasa sekali apa yang diumpatkan. Jadi kolaborasi itu akan semakin memperkuat pemahaman kita, kemudian dari rencana-rencana tadi dan dari solusi-solusi tadi, rencana-rencana aksi, apa komitmen Ibu? Oke baik Bu, komitmen saya adalah saya benar-benar berkomitmen Bu, apa yang sudah saya rencanakan dalam FPP itu akan saya ikuti alurnya. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya, namun saya tidak akan mengurangi apapun yang ada di isi FPP itu. Kemudian saya terus sebelumnya saya lebih sering mengulang, membaca, lebih terus berlatih lagi terhadap apa yang ada pada isi alur FPP yang sudah saya buat tadi. Kemudian lebih lagi saya yang perlu saya tekankan di sini, saya terus setelahnya merefleksi hal-hal apa saja yang menjadi kekurangan saya saat ini. Kemudian semoga bisa menutupi apa yang menjadi kekurangan saya. Jadi saya lebih berkomitmen nantinya dengan apa-apa yang mungkin pernah melihat video rekaman, mungkin akan lebih merefleksi, lebih berkomitmen untuk merefleksi diri saya. Luar biasa sekali Ibu. Kita sudah sampai di penghujung kegiatan Ibu. Tadi Ibu sudah mengutarakan bagaimana permasalahan-permasalahannya, kemudian bagaimana hambatan-hambatannya, dan Ibu juga telah memberikan solusi-solusinya. Kemudian dari kumpulan solusi-solusi tadi, Ibu juga memberikan rencana aksi. Kemudian siapa yang bisa membantu, dan apa yang bisa membantu, dan bagaimana komitmen Ibu ketika sudah mengalami ada permasalahan tadi. Nah, kita sudah di akhir, bisa nggak Ibu menyebutkan apa yang Ibu dapat ambil kesimpulan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan? Baik Ibu, jadi saya mengemas apa yang telah kita bicarakan pada hari ini, yaitu yang pertama mungkin ini murni kelupaannya dari diri saya, mungkin murni dari saya kesalahan kekurangan tadi. Mungkin untuk kedepannya saya akan menuliskan atau menyampaikan kepada anak-anak tentang wujud penilaian dengan adanya lupa ini. Mungkin saya bisa merefleksi diri saya lagi. Tadinya saya akan memberikan pembelajaran di awal, kemudian saya akan terhadap kekurangan yang saya alami ini, mudah-mudahan saya lebih komitmen dengan alur FPP yang sudah saya buat gitu Bu ya. Kemudian lagi, jadi ini akan saya komitmenlah dengan merefleksi diri saya dengan mengikuti, jadi bukan dengan poin-poin penting yang saya dapatkan dari hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi lama-lama menjadikan kebiasaan bagi saya, dan akan saya berikan juga pengalaman dari ini, karena dengan berbagi ilmu juga kita akan bertambah ilmu seperti itu ya Bu. Luar biasa Ibu, luar biasa sekali, sangat bagus apa yang dilakukan ini. Ternyata dari video ini sangat memberikan saya pengalaman-pengalaman yang luar biasa, dan saya bisa terapkan nantinya, dan saya juga menginformasikan kepada Ibu kegiatan seperti yang luar biasa ini dan sangat membantu Bu ya. Saya rasa kita memang sudah di akhir sesi Ibu. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila tadi ada kata-kata yang berkenan di hati Ibu. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Sofia, tadi Bu Sofia dengan Bu Ila ini sudah melakukan coaching nih. Menurut saya, dimana tadi saya sudah terlihat ya begitu luar biasa kegiatan coaching Ibu Sofia dengan Ibu Ila ini tadi. Kedua belah pihak ini sudah mulai muncul nih reaksi aksinya, identifikasinya, atau tanggung jawabnya ya. Kemudian untuk kegiatan akhir ini ya Bu ya. Pertanyaan saya ini untuk Ibu Sofi sebagai coach nih, saya sampaikan yang pertama yaitu indikator
Jadi apa indikator yang keberhasilan dari praktek coaching antara Ibu Sofi dengan Ibu Zulaini tadi? Oke, indikator keberhasilan dan diskusi ini adalah bagaimana sekoci akan melaksanakan aksi atau rencana aksi yang sudah dibuatnya, bagaimana juga solusi-solusi yang dia dan rencana yang beliau lakukan. Baik sekali ya rencananya ya. Kemudian yang kedua nih Bu Sofi, adalah tadi kan di awal tadi Ibu Sofi menyampaikan bahwa menjadi pendengar yang aktif, yang kemudian berfokus pada keterampilan coachnya yang sudah sangat baik ya. Ini tadi sudah dilaksanakan, sekarang kompetensi apa yang Ibu Sofi akan capai? Terima kasih. Di awal saya katakan bahwa saya ingin menghadirkan diri saya secara penuh atau present. Tujuannya adalah saya akan bisa menjadi pendengar yang aktif. Selain itu, memang saya juga ingin meningkatkan pertanyaan tadi apa yang bisa saya kasih, ingin meningkatkan keterampilan saya dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Sudah saya rasakan kali ini pada memastikan diri saya secara penuh, saya bisa menjadi pendengar aktif dan saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot juga akhirnya kita mencapai suatu tujuan atau solusi dari kegiatan coaching yang kita lakukan. Ya baik sekali Ibu Sofi. Artinya gini ya, memang ketika kita sudah hadir secara penuh, kita bisa menjadi pendengar yang aktif, kemudian kita akan memberikan pertanyaan ya kan. Yang kedua, sehingga bisa menggali sendiri solusi dari si coach atas bisa menggambarkan atas permasalahan yang dihadapi. Akhirnya dia sudah berpikir ya sampai ke situ. Memang perlu arahan dan pertanyaan-pertanyaan dari si coach untuk keterampilan seperti itulah yang membuat diharapkan dari praktik coaching ini. Terima kasih ya kepada Ibu Sofi sama Ibu Zulaini atas kesempatan kali ini. Saya bangga sekali saya bisa menjadi observer untuk praktek coaching hari ini. Semoga juga menjadi pembelajaran ya bagi saya, untuk kita semua untuk melakukan praktik coaching ke depannya. Ya, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Susanti. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Susanti hari ini? Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat juga Bu Susanti. Nah, ngomong-ngomong hari ini Bu Susanti dan Bu Sofia akan melaksanakan praktik coaching yang mana Bu Susanti berperan sebagai coach dan Bu Sofia berperan sebagai coaching. Dan di sini saya selaku observer atau pengamat nantinya akan mengamati selama proses diskusi yang dilakukan nantinya. Apakah sudah kelihatan alur ceritanya, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian adanya rencana aksi, dan juga akan menjawab seperti itu ya Bu. Nah, untuk memulainya ada beberapa pertanyaan ini yang akan saya sampaikan kepada Bu Susanti. Yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang akan Ibu Susanti laksanakan pada kegiatan coaching pada siang hari ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu Zulaini yang selaku sebagai observer atau pengamat dalam kegiatan coaching nantinya. Saya dengan Ibu Sofia, saya akan coba akan bagaimana saya menghadirkan diri saya secara penuh nantinya pada kegiatan coaching pada siang ini. Oke, baik. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi yang mana nantinya secara aktif dan spesifik yang akan Bu Susanti lakukan? Oke. Dalam kegiatan coaching nanti saya secara aktif dan spesifik yang akan saya tuju yaitu pada kegiatan coaching. Nah, rencana saya
nanti di sana aksi donasi coach itu, di mana nanti coach ini akan membuatkan rencana aksi. Nanti dari pengalaman si coach, nanti dia akan bersharing ke saya seperti itu. Oke, baik. Jadi rencana aksi yang Ibu Susanti lihat nanti pada Koci ya Bu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir untuk Ibu Susanti, yaitu apakah indikator pencapaian tujuan pengembangan yang akan Ibu Susanti inginkan dalam proses coaching pada hari ini? Oke. Jadi kompetensi yang saya akan aktifkan dan spesifik dari kegiatan coaching nanti rencana aksi psikos itu, di mana psikos ini dapat membuat rencana aksi dari pengalaman yang beliau sharingkan ke saya. Oke, baik. Jadi rencana aksi yang akan Bu Susanti lihat nanti pada Koci. Nah, ini ada pertanyaan terakhir untuk Bu Susanti ya. Apa indikator dari pencapaian tujuan pengembangan yang Ibu Susanti inginkan dalam proses coaching pada hari ini? Indikator pencapaian dari proses coaching ini yaitu bagaimana kita menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Oke, baik. Permasalahan. Jadi artinya nanti coaching menemukan sendiri ya solusi dari permasalahan yang belum beliau hadapi. Selesai pertanyaan dari saya untuk kegiatan awal ini, silakan Ibu Susanti dan Ibu Sofia nantinya melakukan praktek coaching. Saya akan mengamati sesuai alur minta ya Ibu. Silakan. Terima kasih Ibu ini. Assalamualaikum Ibu Sofia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, luar biasa hari ini. Terima kasih sebelumnya ya Ibu Sofia mau meluangkan waktu dan mengadakan praktek coaching. Setelah itu Bu Sofia juga sudah melakukan supervisi SNM ya. Ya masih tetap semangat ya Bu ya? Ya, alhamdulillah semangat Ibu. Ya, alhamdulillah. Baik, saya awali ya kegiatan praktek coaching ini dengan menanyakan bagaimana perasaan Ibu Sofia setelah melakukan supervisi akademik tadi. Ini juga bersenior maupun junior, apabila ini dilakukan supervisi, itu pasti memiliki rasa khawatir, rasa galau, walaupun sebenarnya persiapan dilaksanakan baik dari PP, metode, dan KPD, dan juga persiapan misalnya hal-hal lainnya. Namun ya itulah kita manusia, tidak ada yang dari kesilapannya itu. Seperti ini, saya bakal terjadi. Tapi alhamdulillah tadi anak-anak senang, semuanya aktif, kreatif, semangat dari hal apa yang menyenangkan tadi. Ada beberapa hal yang bukan hanya saya kenal, bisa dari yang kekurangan yang tadi. Jadi secara umum pembelajaran tadi cukup menyenangkan ya Bu Sofia ya. Tapi ada bagian mungkin itu ada gangguan, maksudnya ada mengganggu di hati Ibu gitu ya dalam supervisi tadinya itu ya. Boleh Ibu ceritakan Bu apa saja mungkin dalam pelaksanaan supervisi tadi di SME tadi masalah-masalah yang Ibu hadapi? Baik, ini apa yang menjadi masalah saya. Saya lupa menjalankan sistem penilaian di seharusnya saya memeriksa kemudian kepada anak di kelompok saya juga melihat bagaimana mereka aktif dalam diskusi, misalnya bagaimana tata bahasa. Jadi jika saya lupa merefleksi bagaimana perasaan aku setelah mengikuti proses pembelajaran saya. Boleh saya ulang ya Bu ya. Jadi yang dari yang 3 permasalahan itu, yang awalnya tadi mungkin masalah penilaian, tadi Ibu lupa. Lalu yang kedua tadi Ibu lupa waktu diskusi itu Ibu berkeliling melihat mereka dan diskusi. Yang ketiga tadi Ibu lupa ya cara akhir dari pembelajaran itu merefleksikan. Itu ya Bu ya. Dari 3 permasalahan itu menurut Ibu
yang kita bahas apa itu dari ketiga permasalahan ini, kira-kira apa yang bisa kita bahas pada siang ini? Dan kita permasalahan tadi itu belum dibahas seperti mana sistem penilaian yang karena dari sistem penilaian ini kan anak-anak jadi tahu apa yang harus dinilai pada saat kelas 9 itu. Kita bisa menilai bagaimana sikapnya, kita menilai bagaimana aktifannya, ya. Menurut saya hari itu yang paling penting dalam permasalahan ini. Benar ya, mungkin saya setuju tuh yang dikatakan oleh Ibu Sofi bahwasanya penilaian itu sangat penting ya kita laksanakan itu di awal kegiatan ya, di awal kegiatan. Menurut Ibu hambatannya tadi itu, kira-kira kenapa bisa terhambat gitu Bu Sofi? Malam itu kan kita sudah siapkan diri kita baca ya. Kayaknya hambatan ini sepertinya grogi lah ya. Kita kan setiap orang pasti ada grogi yang ternyata seperti grogi yang membuat saya jadi lupa menyampaikan sistem penilaian di awal pembelajaran. Jadi kan tadi Ibu sudah supervisi ya Bu ya, Ibu sudah merefleksi diri Ibu sendiri. Dan ya, dengan kita melaksanakan coaching ini, kira-kira Bu, ketemu nggak solusi yang menurut Ibu harus ngapain Ibu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut? Mungkin pertama saya harus menghadapi diri secara menghilangkan semua perasaan grogi saya dan fokus pada pelajaran. Dan malam-malam itu saya harus melihat dari SPP saya bisa stabilo apa saja sistem penilaian yang saya lakukan di proses belajar saya supaya saya tidak lupa seperti itu. Jadi ada salah satu solusi dari 3 permasalahan Ibu itu, yang pertama Ibu harus memiliki mengajarkan diri Ibu secara penuh ya. Dalam arti kata begini, Ibu menghilangkan dulu grogi-grogi Ibu itu ya. Lalu yang kedua, dengan Ibu mengulang SPP atau pembelajaran Ibu baca lagi SPP atau pembelajaran Ibu. Dengan begitu Ibu bisa juga menstabilokan hal-hal yang penting apa saja yang nanti Ibu laksanakan atau dalam penilaian kepada siswa. Seperti itu Ibu ya. Nah, kira-kira apa rencana lanjut Ibu lagi untuk dalam supervisi ke depannya? Rencananya saya akan menyampaikan sistem penilaian di awal pembelajaran agar anak-anak tahu apa yang saya nilai pada saat itu pada proses pembelajaran. Kemudian saya akan stabil seperti yang tadi saya akan menstabilinya apa poin-poin penilaian yang akan saya sampaikan nantinya biar tidak lupa ya. Jadi ada 2 rencana nih, kira-kira Ibu ungkapkan tadi ya, ada 2 rencana. Yang prioritas itu, yang paling penting untuk melakukan atau menurut Ibu, dua-duanya itu yang mana yang paling penting? Menurut saya dua-duanya penting ya. Pertama yang penting saya akan lakukan stabil supaya saya selalu ingat melatih diri saya akan selalu ingat menyampaikan apa poin-poin penilaian yang akan saya sampaikan. Luar biasa kali Bu kegiatan coaching kita pada siang ini. Kemudian gini Bu, apakah ada untuk kebutuhan lain itu untuk bantuan dari pihak lain atau peralatan lain untuk menunjang supervisi atau akademik Ibu untuk kemudian nanti? Baik, karena ini murni ya Bu dari kesalahan saya, karena saya lupa. Kalau memang saya salah tidak menggunakan kata-kata, mungkin saya meminta bantuan orang lain. Tapi ini mungkin dari kesalahan saya, tentunya untuk menutupi kekurangan saya, pasti saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang berbagi sharing dengan apa yang saya alami. Sehingga ketika teman-teman mengalami situasi akademik, mereka tidak seperti saya Bu. Jadi dengan berbagi ilmu dengan baik,
Oke. Kalau luar biasa kegiatan seperti kita pada seni Ibu Sofi. Jadi itu tadi sudah mengungkapkan berkolaborasi, ya. Jadi semakin kita berkolaborasi dengan teman, semakin memperkuat pemahaman kita, ya, kita untuk di kemudian hari atau rencana-rencana kita di kemudian hari. Nah, dari solusi-solusi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira bagaimana apa yang akan Ibu laksanakan selanjutnya? Komitmen saya sudah berkomitmen dengan apa rencana yang saya buat. FPP itu kan ada alurnya ya Bu, kita mesti apa, kita tidak boleh tunggu lagi ya Bu. Kemudian saya berlatih terus, diri saya menunjang kompetensi diri saya ya Bu ya. Dan saya berefleksi setiap kegiatan tadi agar kekurangan-kekurangan yang telah saya alami dan saya sadari sendiri akan tertutupi karena tadi komitmen saya. Luar biasa ya Bu kegiatan waktu kita pada siang ini ya Bu ya. Tadi Ibu sudah mengutarakan bagaimana permasalahan Ibu, Ibu sudah mengutarakan hambatan-hambatan tadi ya, hambatan-hambatan lalu dijadikan solusi dari hambatan masalah itu dijadikan solusi. Nah Ibu sudah berkomitmen. Jadi menurut saya ya Bu ya, untuk komitmen Ibu ini perlu nggak Ibu bantuan dari orang lain gitu? Silakan dari kegiatan Ibu sebenarnya. Baik, jadi dari kemasan saya ini saya dapat simpulkan karena ini merupakan kesalahan saya sendiri. Saya akan menyampaikan sistem penilaiannya di awal pembelajaran agar anak tahu apa yang dinilai pada saat proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya berkomitmen dengan SPP yang saya buat tadi agar kesalahan-kesalahan itu, kekurangan-kekurangan itu dapat diminimalisir sehingga tidak terulang lagi pada diri saya dan kemudian yang ketiga, saya akan berkolaborasi sharing dengan teman-teman atas apa yang saya alami agar teman-teman menjadi pelajar bagi mereka bahwa ketika diskusi mereka akan berhati-hati lagi dari pengalaman seperti itu. Luar biasa tadi ya, kesimpulan dari Sofia tadi sangat luar biasa. Jadi dari pengalaman Ibu Sofia ini mungkin nanti juga jadi pengalaman saya ataupun yang jadi profesi untuk saya jadi seperti itu saya nanti ya. Oke Bu, dari kegiatan ini saya ucapkan terima kasih Bu ya. Saya ucapkan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, Bu Susanti dan Ibu Sofia sudah melakukan praktik coaching yang sangat baik menurut saya. Di mana tadi memang sudah ada terlihat begitu alur ceritanya dan ada di situ ada tujuannya, identifikasi, kemudian rencana aksi serta tanggung jawabnya. Dari kedua belah pihak sudah muncul ceritanya tadi ya. Kemudian untuk kegiatan di akhir ini ada pertanyaan mungkin untuk Ibu Susanti sebagai coach ya yang saya sampaikan. Yang pertama ini itu ada indikator. Nah, apakah indikator keberhasilan dari praktik coaching yang Ibu Susanti lakukan bersama Ibu Sofia? Oke, terima kasih Bu Neni. Nah, indikator keberhasilan dan diskusi tadi yang saya laksanakan dengan Ibu Sofia. Ya, sebagai coach, saya sebagai coach. Nah, di sini akan ada satu aksi atau rencana aksi yang saya buat. Jadi bagaimana solusi yang akan dijadikan rencana itu dan akan dilakukan jelasnya Baik sekali caranya. Kemudian yang kedua adalah tadi kan di awal Ibu Susanti sudah sampaikan bahwa ini menjadi pendengar yang aktif, kemudian berfokus pada keterampilan coach yang sudah sangat baik ya, itu tadi sudah dilaksanakan. Sekarang
apa yang Ibu Susanti ingin capai? Dari awal saya sudah katakan yang tadi, saya harus menghadirkan diri saya sendiri secara penuh, ya, dari tujuan saya tadi. Kalau saya bercoaching, kalau saya harus menjadi pendengar yang aktif, nah, seperti itu. Nah, selain itu saya juga yang memberikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi apa yang bisa kita kasih, kita bisa tingkatkan keterampilan saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi yang saya rasakan sebenarnya apa pertanyaan-pertanyaan yang bobot itu yang bisa menghadirkan diri saya secara penuh. Saya menjadi pendengar yang aktif seperti itu, dan saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan bobot itu sehingga akhirnya bisa menjadi tujuan atau solusi dari kegiatan coaching yang saya lakukan tadi dengan Bu Sofian. Ya, baik sekali Bu Susanti. Artinya memang ketika kita sudah hadir secara penuh, artinya kita bisa menjadi pendengar yang aktif, kemudian kita akan memberikan pertanyaan yang kedua sehingga bisa menggali sendiri nih solusi dari coaching atau atas bisa menggambarkan atas permasalahan yang mungkin dihadapinya. Akhirnya coaching tadi sudah memiliki atau tidak terpikir sampai di situ ya. Memang perlu arahan dan pertanyaan-pertanyaan si coach ya. Untuk keterampilan seperti itulah yang memang diharapkan dari praktik coaching pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu Susanti dan Ibu Sofia atas kesempatan kali ini. Dan saya bangga sekali bisa menjadi observer untuk praktek coaching hari ini. Semoga menjadi pembelajaran ya bagi saya juga untuk kita semua untuk melakukan praktek coaching ke depannya. Jadi terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.